Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Jess, kembali lagi di channel kami Thriller. Oh ya, gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kabar kalian baik-baik semua ya di cuaca yang kadang-kadang terkadang panas, terkadang hujan, di cuaca yang menentu ini. Mudah-mudahan saya doakan kalian sehat-sehat selalu. Amin. Untuk teman-teman saya ini gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oh ya, syukur alhamdulillah baik. Walaupun lagi galau juga. Lalu teman kita ini lagi galau, udah tahu galau kenapa. Oh ya, di video kali ini mungkin lebih berbeda dari video-video sebelumnya. Di video kali ini saya akan membahas tentang 10 jalan terangker yang ada di Indonesia. Kepercayaan terkait dunia mistis masih sangat kental di masyarakat Indonesia. Tak heran jika banyak fenomena terkait hal-hal yang di luar nalar sering dikaitkan ke hal tersebut. Hal ini termasuk kejadian aneh yang terjadi di jalan raya di berbagai daerah di Indonesia yang dikaitkan dengan unsur magis di kawasan tersebut. Bahkan ada jalanan-jalanan yang dikeramatkan atau yang dibilang angker oleh masyarakat yang ada di Indonesia ini. Nah, di video kali ini saya akan membahas 10 jalan terangker yang ada di Indonesia ini. Oke, langsung kita ke pembahasan topik. Yang pertama ada Terowongan Casablanca. Terowongan Casablanca merupakan salah satu jalanan paling angker yang ada di Indonesia. Kenapa bisa dibilang paling angker? Salah satu kejadian mistis yang dirasakan pengguna jalan yang sering melewati terowongan tersebut adalah munculnya sesosok perempuan yang tiba-tiba melayang berbaju merah, dan orang-orang tersebut sering menyebutnya kuntilanak merah. Membuat para pengguna jalan mengalami kecelakaan karena menghindari sosok perempuan tersebut. Mitos yang berkembang saat ini menyebutkan jika pengguna jalan yang melewati terowongan Casablanca harus membunyikan. Oh, jadi mitosnya kalau orang yang harus ngelewatin terowongan Casablanca, dia tuh harus klakson sampai 3 kali. Kalau misalkan dia nggak sampai klakson 3 kali, dia bakal mengalami hal-hal yang sangat tragis di terowongan tersebut. Banyak para warga sekitar yang mempercayai hal-hal mistis di terowongan Casablanca itu. Terowongan ini sendiri terletak di Jalan Basuki Rahmat, Jakarta Timur. Mungkin itu aja cerita dari terowongan Casablanca. Lanjut yang kedua, next. Kedua, Jembatan Semanggi. Keangkeran Jembatan Semanggi juga sudah tersohor dan hanya di Jakarta tetapi juga di seluruh negeri. Angkernya Jalan Semanggi dan jembatan sangat tidak terlepas dari tragedi berdarah Semanggi yang terjadi pada tahun 1998. Demo besar-besaran di jalan ini, tuntutan Lazim Soeharto, memang berakhir ricuh dan mengakibatkan hilangnya nyawa banyak demonstran. Konon hingga kini masih sering terlihat penampakan diduga sebagai arwah para korban tragedi Semanggi. Benar juga ya, itu waktu masa-masa demo-demo itu ya, yang tahun 98. Jadi masih sering terlihat penampakan para demonstran Iya. di zaman rezim Soeharto ya. Tuh. Next, yang ketiga. Yang ketiga adalah Jembatan Benteng. Ada satu jalanan angker di Pontianak, tepatnya Jembatan Benteng. Saking angkernya jalanan ini, dilaporkan tiap hari setidaknya ada puluhan korban kendaraan bermotor di lokasi tersebut. Kebanyakan korban menyebutkan jika sebelum terlibat kecelakaan mereka terlebih dahulu melihat sesosok pria tanpa kepala berdiri di tengah jalan. Yang keempat ada Jalan Tongkeng. Namanya memang sedikit aneh tapi ini angker, Ces. Jalan angker keempat di Indonesia adalah Tongkeng, berada di sekitar Stadion Selang. Oh, jalan ini jadi dekat Stadion Siliwangi. Di jalan ini dikabarkan sering muncul penampakan hantu prajurit Belanda tanpa kepala. Oh shit. Jadi di jalan tersebut sering sekali muncul sosok penampakan tentara Belanda tanpa kepala. Disebutkan jika hantu tersebut mencari kepalanya yang terpenggal dengan menunggang kuda. Gila. Jadi di jalan Tongkeng tersebut ada hantu tentara Belanda yang menunggang kuda mencari kepalanya yang hilang. Hati-hati yang rumahnya dekat jalan Tongkeng. Nanti didatengin hantu Belanda. Oke, kita lanjut. Next, yang kelima. Yang kelima, Jalan Alas Roban. Terletak di Kabupaten Bantang, Jawa Tengah. Alasan Jalan Roban terkenal menjadi tempat masyarakat pada para korban penembakan Petrus. Petrus ya.
Oh, aku tahu Petrus tuh nembak misterius itu nah, Iya, namanya bener. Presiden Soeharto itu kan. Betul. Memang sering Petrus tuh maksud penembak misterius. Jadi orang-orang yang zaman dulu yang menolak rezimnya Soeharto, dia bakal di Petrus itu ditembak sama Petrus itu. Jadi Iya. Menembak misterius itu ya. Diculik gitu ya. diculik baru ditembak gitu kan. Oke, lanjut. Selain itu, di jalan ini juga sering muncul penampakan berbagai makhluk halus yang seperti kuntilanak, pocong, gundurwo yang juga sering menyebabkan kecelakaan di jalan tersebut sih. Jadi banyak banget ya tontonnya dia. Iya. Next. Yang keenam adalah Tanjakan Gombel. Tanjakan Gombel letaknya di Semarang, tepatnya di kawasan Jatingale ke arah Banyumanik. Juga terkenal dengan keangkerannya. Sesuai namanya, di jalanan perbukitan tersebut dikabarkan sering muncul penampakan makhluk halus berwujud wewe gombel. Asik kok. Gue Yang suka- tete ini. Yang suka yang gede-gede tuh biasanya itu. Ya, biasanya dia nyulik anak-anak sih kalau gombel tuh. Tapi ini kayaknya orang-orang tua ini. Berdasarkan ke warga sekitar, wewe kerap menakuti pengendara yang lewat. Tiba-tiba menampakkan diri pinggir jalan ataupun berjalan menyeberang jalan. Dia kayak seakan menjual ya. Gombel tapi hati-hati aja yang di situ. Tanjakan Gombel pun menjadi kawasan rawan kecelakaan yang mana berada di antaranya konon disebabkan oleh kemunculan wewe gombel. Oh, jadi orang sering kecelakaan gara-gara sering muncul wewe gombel itu. Jadi wewe gombel itu mungkin yang ganggu pengguna jalan kali kan. Di jalan itu. Makanya dia Kasih orang-orang jual-jual. kecelakaan. Jual-jual. Tete kamu, tete mama muda mau aja. Ini punya hantu, bercanda itu. Oke. Next. Oke, yang ketujuh adalah Tol Cipularang. Ini yang terkenal banget, bahkan Tol Cipularang ini sempat dibuatkan film, teman-teman. Mungkin kalian yang nggak tahu, kalian bisa searching di Google film Tol Cipularang. Kenapa dia dimasukin dalam kategori 10 jalanan terangker di Indonesia? Memang sering terjadi kecelakaan sih di daerah Tol Cipularang tersebut. Tol Cipularang tepatnya di kilometer 70 hingga 100 terkenal dengan keangkerannya. Bahkan banyak yang meyakini kilometer 70 hingga kilometer 100 merupakan poros gaib yang kerap meminta tumbal. Banyak cerita mengenal penampakan sosok wanita berkerudung yang tiba-tiba muncul di ruas tol tersebut. Jadi kalau kalian melintasi Tol Cipularang dari kilometer 70 sampai kilometer 100, kalian sering ditampakkan dengan perempuan berkerudung yang sering melewati jalan tol tersebut. Berdoa dulu ya. Ya, makanya kalau kalian lihat situ mungkin ya banyak-banyak istighfar, banyak-banyak berdoa mohon perlindungan kepada Allah SWT. Beberapa pengendara pernah melihat wanita itu tengah sendirian di pinggir jalan. Pernah juga beredar foto penampakan wanita berkerudung berada di bagian tengah mobil. Oh, jadi ada penampakan seseorang yang sedang mengendarai mobilnya, tiba-tiba wanita berkerudung ini muncul di tengah-tengah mobil pengendara tersebut. Oh, serem banget. Keangkeran tol ini semakin menjadi setelah banyak terjadi kecelakaan hebat di tol ini. Salah satunya adalah yang menimpa pangdangdut Saipul Jamil di kilometer 97. Oh iya, memang waktu dulu tuh Saipul Jamil mengendarai dengan, kalau nggak salah tuh yang jadi korban istrinya sampai meninggal dunia. Itu istrinya Saipul Jamil pernah lewat. Iya, istrinya waktu itu Saipul Jamil lewat tol Cipularang, dia mengalami kecelakaan. Kalau nggak salah tuh istrinya sampai meninggal tau. Itu Jadi tuh, berapa tuh? jadi tuh Kabarnya? nggak tahu ada antara 2000 berapa, tapi memang cukup memang serem banget ya kan. Jalan tolnya Cukup. hati-hati lah kalau lewat situ kan. Banyak istighfar aja lah. Oke, selanjutnya next. Oke, yang ke-8, jalan di Alas Bongan. Jalan Alas Bongan terkenal memiliki aura gaib ya. Banyak beredar kabar terkait gangguan mistis yang menyebabkan banyak pengendara tersebut tersesat dan menyebabkan banyak pengendara tersebut banyak meninggal sih di wilayah tersebut. Sampai tersesat dulu dia ya. Iya, tersesat dulu. Maksudnya Dan dia itu gak tersesat. balik-balik. Gila ya, bisa Tersesat bisa dulu bilang guys. ya. Bisa gitu ya. Masuk ke roh kanal ya, alam lain kali ya. Barzan. Tapi tiba-tiba langsung banyak yang meninggal begitu kan. Iya, betul. Culik hantu mungkin kayaknya. Hilang dulu. Tetap meninggal. Nah, kabarnya Alas Bongan sendiri merupakan wilayah yang sebenarnya adalah kota gaib yang banyak dihuni makhluk halus. Oh, mirip Saranjana kayak gitu kan. Iya. Nah, Iya. untuk kalian yang belum tahu Saranjana sejarah kalian bisa cek Pulau video kami. Saranjana, nanti cek di video kami ya.
ada di link deskripsi saya sertakan ya. Tidak heran ya, alasan Bogor sendiri juga terkenal sebagai tempat semedi bagi mereka yang ingin menjadi pesugihan. Wah, Wah, tuh Bang susah. Rul kalau Jangan mau ya, masukin itu sirik. Jangan aja sirik-sirik itu ya. Sirik. Kalau kalian mau kaya kerja makanya. Oke, next. Yang kesembilan adalah tikungan Amoy. Jalanan yang terkenal angker selanjutnya adalah tikungan Amoy. Terletak di desa Bandar Baru, Deli Serdang, Sumatera Utara. Tikungan ini terkenal sangat mencekam di malam hari. Banyak beredar cerita terkait penampakan hantu wanita yang kerap menjahili pengendara yang melewati jalan tersebut. Oh, jadi kayak diseng-sengin gitu ya, Diseng-sengin. gitu ya. Tapi kalau cantik nggak apa sih? Tapi itu memang nggak dijelaskan di situ hantunya sosok apa. Ya kok, sosoknya nggak ada. Mungkin orang tuh dijahili dengan suara-suara. Suara-suara mungkin mungkin ya, Mungkin biasa. taunya perempuan doang kan, suara. jangan- Mungkin jangan penampakan aman, ya. kerap langsung gitu enggak. Mungkin suara doang. Mungkin teman-teman kita yang tinggal di daerah Semarang apa Dari Serdang tuh tahu anak-anak dari Serdang. Next. Ya. Oke, ini yang ke-10, ini yang terakhir CS-ku. Jalan Pantura. Jalan Pantura adalah jalan yang rawan kecelakaan yang sampai memiliki julukan jalur tengkorak. Saking angkernya tempat ini, Ces, sampai dijuluki jalan tengkorak. Jalur tengkorak, titik paling angker sepanjang jalur Pantura ini terletak di jalur Subang hingga Ciasem. Di area tersebut banyak cerita tentang penampakan kuntilanak yang mengganggu pengendara. Oh, jadi orang-orang yang kecelakaan itu diganggu sama sesosok kuntilanak yang sering melintasi jalan Pantura tersebut. Makanya orang-orang banyak kecelakaan di situ. Dan tak jarang berakibat kecelakaan di jalur tersebut. Memang dengan kawasan yang gelap karena minim penerangan di malam hari. Oh, jadi jalan Pantura ini kalau malam hari tuh minim banget lah lampu-lampu, makanya sering terjadi kecelakaan karena salah satunya karena minim pencahayaan juga. Jadi orang-orang banyak kecelakaan teman-teman di jalan Pantura ini. Suasana horor pun langsung tak terelakkan ketika melewati jalur Pantura di malam hari. Oh, jadi kalau misalkan kalian melintasi jalur tersebut pada waktu malam hari, pokoknya jalanan itu semakin horor dengan adanya sosok-sosok yang sangat mengganggu di jalan Pantura tersebut. Ya, sosok-sosok kuntilanak itu jadi yang ganggu orang-orang bikin kecelakaan di jalan Pantura itu. Oke, mungkin segitu aja cerita dari 10 jalan terangker yang ada di Indonesia ini. Mungkin teman-teman di sana ada yang tahu lagi jalan-jalan angker mana aja yang ada di Indonesia ini, bisa tambahin di kolom komentar di bawah ini ya. Siapa tahu kalian ada mau nambahin lagi, ada jalan-jalan angker kemana lagi yang kalian tahu yang ada di Indonesia ini. Terus juga komen di bawah jalan angker mana yang paling terseram yang ada di Indonesia ini menurut kalian. Dan mungkin segitu aja video kita hari ini. Terima kasih sudah menonton video kita sampai selesai. Dan seperti biasa jangan lupa klik tombol subscribe, nyalain notifikasinya, like and share.